Halo guys, bersama dengan aku, Fras. Dalam video kali ini aku mau bahas mengenai kamar aku selama menjalani karantina di Jepang. Jadi, dalam video kali ini aku akan full untuk mereview semua, dari mulai ruang utama sampai kamar mandi, kemudian view di luar kamar aku di hotel di Jepang. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yang aku mau tunjukkan adalah kartu untuk yang aku pegang sendiri. Jadi ini petunjuknya, di baliknya aku bisa meletakkan di bagian sini, yaitu tempat kartu. Jadi kartu ini berfungsi untuk mengakses kamar aku sendiri, kemudian pintu gerbang, semacam gerbang untuk memasuki lantai, maaf bukan lantai, maksudnya untuk memasuki kamar dari mulai kamar 200 sampai 271. Dan untuk pintunya sendiri ada dua kunci, ya ini kunci pertama, kemudian kunci kedua kita tinggal menekan yang bagian sini. Nah, di bagian pintu ada emergency exit plan, yakni jika ada gempa besar kita akan mudah untuk keluar dari hotel. Di dekat pintu ada cermin yang tingginya lebih dari aku sendiri. Ini sangat praktis untuk bercermin, untuk memilih outfit, kemudian ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian terdapat ventilator dan ada lampu ya. Nah, lampu sendiri ada 3 bagian utama, yakni di tempat dekat pintu, kemudian di ruang utama, dan yang ini saklar untuk lampu di bagian kamar mandi. Nah, kamar mandinya yang bagian ini. Oke, lanjut. Ada gantungan, disediakan juga gantungan pakaian ya, lengkap dengan dengan penyegar udara. Oke, dan ada ya bros. Selain itu kita juga mendapatkan ini, dan ada tempat rak pakaian di atas selain gantungan pakaian. Kita juga di kamar ini juga disediakan dua sandal yang berwarna putih dan dua sandal lagi yang saya pakai sekarang. Nah, ini. Jadi ada dua, satu lagi di kamar mandi. Akan aku perlihatkan. Nah, itu adalah sandalnya. Jadi ada dua. Dua pasang berwarna hitam dan dua pasang lagi berwarna putih. Juga ada meja untuk setrika. Kemudian juga ada pengering pakaian. Selanjutnya, ini rak sepatu sebenarnya ya. Rak sepatu, kemudian sandal juga bisa. Ini penggaruk ya. Disediakan juga penggaruk tubuh. Kita juga aku juga mendapatkan keranjang sampah ya. Jadi ada tempat sampah, kemudian tempat sampahnya dalam plastik ya. Kemudian kalau penuh ini tinggal aku buang di depan. Jadi nantinya petugas hotel akan memberikan kantung sampah yang baru. Tentunya mereka akan datang pada jam 10, antara jam 10 sampai jam 12 pagi tentunya. Jadi pemasangannya tinggal begini aja. Nah, oke. Selain itu juga ada pendeteksi kebakaran dan penyemprot air jika ada kebakaran. Juga ada rak di sini, bisa untuk makanan, bisa untuk buku, bisa untuk rice cooker. Nah, rice cooker ini yang aku bawa dari Indonesia, bukan disediakan hotel. Nah, ini ada rak, banyak rak ya. Jadi ada lacinya, ada. Nah, ini laci juga.
lacinya ada 3. Kemudian ini tempat buku, tempat tas. Oke. Kemudian di dalam kamar hotel ini juga ada brankas. Kita bisa menyimpan barang berharga di sini. Nah, ini instruksi untuk brankasnya. Oke. Jadi nama hotel ini adalah Mistais Premier Narita yang berada di Narita, Prefektur Chiba. Jadi ada TV, kemudian DVD player, ya. Nah, kemudian kita juga disediakan minuman. Jadi minuman jatahnya itu 2 botol per hari. Botolnya seperti ini, langsung dibuat oleh Hotel Mistais sendiri. Dan ada kabel penghubung, ya, elektronik kita sendiri dengan televisi ataupun DVD player. Kemudian ada tisu, kertas, pena, telepon, kabel, LAN. Jadi ada kursi juga untuk belajar. Jadi di sini tempat untuk belajar. Kemudian bisa juga tempat untuk makan dengan tambahan 1 meja juga. Ada lagi 1 kursi juga. Kemudian 1 tempat duduk juga di bagian sini. Untuk stop kontaknya ada banyak ya. Ada 1 di kamar mandi. Nah, kemudian di depan kamar mandi ada 2. Satu. Nah, jadi ada stop kontak 1, 2, 3, 4, 5, total 5. Dan di sini ada stop kontak lagi. Ya. Ada 2 pasang gelas yang berwarna transparan dan 2 pasang gelas yang berwarna putih. Kita juga disediakan kopi ya, begini 2, dan ada green tea ya 2, dan ada teh juga 2. Wadah untuk menampung tempat teh 2, dan juga nah pembawa peralatan 1. Oke, selain itu juga ada penanak nasi. Kemudian kita juga disediakan termos di dalam kamar ini. Selain itu juga ada kulkas ya. Nah, itu barangku itu adalah sambal yang aku bawa dari Indonesia. Oke. Untuk DVD player sendiri ada remote-nya ya. Dan ada panduannya juga. Untuk program TV-nya juga ada panduan dan panduan penggunaan remote juga di Hotel Mistais. Juga ada iklan ya. Nah, mengenai siaran tertentu yang ada di Jepang. Kemudian juga ada iklan dari Zenjiji dan terakhir dari Fox. Ya. Nah, ini remote TV-nya begini. Kemudian DVD player-nya begini. Oke. Kita akan coba. Nah, siarannya cukup jelas dan berkaitan dengan gambarnya jelas, suaranya juga jelas. Selain itu, aku juga dapat senter ya. Nah, 1 senter. Jadi senter ini ketika dilepaskan lampunya akan menyala, itu karena ketika dilepaskan baterai-baterainya ini akan tersambung, yang berarti arus listriknya akan mengalir. Kalau dimasukkan, maka skatnya ini akan memisahkan baterai sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian juga ada ya selimut,
Selimutnya cukup tebal. Ini selimut luar, kemudian selimut dalam. Selimut dalam ada 1 lapis, kemudian 2 lapis ya. Jadi setiap tempat tidur ada 2 lapis ya. Selimut dalam, kemudian 1 selimut luar. Bantalnya ada 3, 2 berwarna putih dan 1 berwarna merah. Kemudian juga ada semacam ya baju untuk tidur 3, bisa juga digunakan untuk mandi sebenarnya. Kita disediakan juga dengan jam oleh pihak hotel, dan ada aksesoris yakni gambar pernak-pernik merchandise ala Jepang. Jadi gambar pertama ada pesawat zaman dulu, kemudian patung dari tokoh Jepang, kemudian kerajinan tangan, bangunan budaya, dan ada semacam taman. Yang tidak kalah penting adalah di dalam kamar ini kita juga disediakan dengan air conditioner, yaitu AC. Tapi karena kondisi di Narita sekarang ini adalah rata-rata 15 derajat Celcius, dengan suhu rendahnya adalah 10 derajat Celcius, kemudian yang suhu tingginya 18 derajat Celcius. Oleh karena itu AC-nya adalah AC pemanas, bukan AC pendingin seperti di Indonesia. Dan untuk jendelanya ini adalah gorden ya. Ada 2 lapis. Lapis pertama adalah agar cahaya matahari bisa masuk ya. Karena hari sudah mulai gelap, maka saya menghidupkan lampu. Sedangkan lapisan kedua ini agar keseluruhan kamar ini tertutup dari pandangan luar. Nah, untuk gordennya sendiri kita tidak perlu lagi menyekat ini, menyatukan satu kain dengan kain yang lain di lapisan kedua, karena pemasangan gordennya pun seperti ini, sehingga tidak perlu lagi disekat. Nah, beda halnya dengan yang lapisan pertama. Jadi perlu penyekat. Jadi penyekatnya adalah magnet. Oke. Untuk jendelanya seperti berikut. Aku akan coba buka agar teman-teman bisa melihat pandangan yang ada di luar. Nah, begini. Jadi seperti ini view tampak keluar dari kamar saya. Kemudian di sana yang kutunjukkan ini adalah kolam renang yang saat ini tidak dibuka oleh pihak hotel karena untuk pengendalian COVID-19. Kemudian ini adalah bola voli dan tempat parkir, lapangan bola voli ya. Ada hotel Hilton, kemudian Narita View Hotel, dan ada Gateway Hotel. Kemudian ada penginapan lain selain hotel. Dan di sana ada restoran. Karena area ini merupakan area sekitar bandara, oleh karena itu memang banyak penginapan maupun hotel di area ini. Nah, bagian bandaranya adalah sebelah sana, yaitu Bandara Narita International Airport. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri untuk arus lalu lintasnya didominasi oleh mobil ya, dan juga truk, kemudian bus dan minibus. Untuk sepeda motor sendiri di Jepang ini sangat jarang terlihat, tapi memang sekali akan terlihat di jalanan. Saya akan tutup lagi. Oke,
karena hari sudah malam, saya akan tutup gordennya. Kali ini aku mau review kamar mandi. Untuk kamar mandinya sendiri ada satu wastafel ya, kemudian satu stop kontak, dan pintunya bisa dikunci dari dalam seperti ini. Untuk membukanya sebelah kanan ada satu torak baju dan 2 lampu ya, dan ada 4 handuk. Kita disediakan 4 handuk. Kita juga disediakan tirai untuk bak. Di Jepang belum mandi rasanya kalau tidak ada bak. Oleh karena itu wajib disediakan bak di Jepang sendiri. Nah, juga ada shower ya. Oke. Airnya sendiri bisa diatur ya. Inginkan air dingin ataupun air panas. Kalau kita mau air dingin maka sebelah kanan, kalau air panas sebelah kiri. Menghidupkannya cukup gampang seperti ini. Nah, ini kalau mau menampung air, kita tinggal tekan ke dalam, tekan ke atas maksudnya. Jadi airnya tidak akan keluar. Untuk mengeluarkan air cukup menekan untuk memberhentikan keran ataupun memberhentikan air, maka cukup tekan keran ke bawah. Untuk mengeluarkan airnya ataupun kita tidak mau wastafelnya ada air, maka ini tinggal tekan ke dalam, maka airnya akan keluar. Nah, untuk toiletnya sendiri ya, jadi kita tinggal menekan ini untuk mengeluarkan air agar kotorannya ke dalam. Dan nah, ini untuk mengganti gayung. Biasanya kan kita mengelapnya dengan gayung ya, jadi bisa diganti dengan ini. Ada 2 jenis, tekanan airnya pun berbeda, jadi kita bisa kurangi, kita bisa tambahkan. Gantikan ini setelah rasanya bagian tubuh tertentu kita bersih ya. Oke, kemudian ada tempat sampah juga. Kita memiliki hair dryer juga ya di hotel ini, dan tinggal dicolokin ke bagian sini. Kemudian hotel ini juga menyediakan sisir di bagian kamar mandi kamarnya, dan ada sabun wajah, kemudian sabun tangan, juga untuk menampung air pengganti gayung sebenarnya, 2 cangkir. Juga disediakan sikat gigi dan pasta gigi masing-masing 2. Jadi ada 2, dan pencukur. Jadi pencukurnya ini masing-masing 2. Kemudian juga ada sisirnya masing-masing 2. Oke. Dan ada juga pita ya, pitanya 2, masing-masing 2, dan di dalam pita ini ada juga pembersih telinga, korek kuping istilahnya, masing-masing 2 juga. Juga ada perlengkapan shower 2. Kemudian handuk kecil untuk badan kita, tubuh kita 2 juga. Oke. Showernya juga, airnya juga bisa diatur ya. Jadi ini untuk air panasnya di bagian kemari yang warna merah, kemudian untuk yang mau air dingin ke bagian sini. Untuk yang semakin ke biru dia kerannya, maka itu menandakan bahwa airnya akan semakin dingin. Kalau yang semakin merah maka akan semakin panas. Menghidupkannya, kalau yang ke bawah maka yang ini hidup. Nah, seperti ini. Jadi tinggal tekan ini ke bawah, kemudian tekan ke tengah kalau memberhentikan, kemudian ke atas untuk mengaktifkan shower. Nah, seperti ini untuk memberhentikannya ke tengah. Selain itu ini tempat shower ya. Kemudian juga disediakan sampo rambut ya, sampo rambut, kemudian kondisioner rambut, dan sampo badan. Oke. Nah, ini dia. Jadi
harganya 159.040 yen. Dari itu sudah mencakup hotel, kemudian transportasi dari bandara kemari, dan juga sebuah smartphone. Smartphone itu peminjaman untuk memantau kita selama masa karantina. Kemudian aku akan menjelaskan kenapa harus meminjam smartphone. Jadi aku sekarang ini adalah mahasiswa internasional, dan untuk mengecek kondisi mahasiswa internasional selama karantina, ini ada aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah Jepang. Jadi ada My SOS seperti ini. Jadi pertama kita harus check-in tempat dulu, ya, sesuai dengan instruksi dari pihak kampus. Jadi ini udah berlokasi di Hotel Mestes Primer Narita ini sendiri, jadi tidak perlu check-in baru. Kemudian setiap hari kita harus tekan ini, yang artinya kita berada di Hotel Mestes ini. Kemudian report ataupun lapor kondisi tubuh. Aku udah report, jadi tidak bisa lagi. Untuk kondisi kesehatan yang perlu di-report adalah suhu tubuh, kemudian gejala lain seperti batuk, pilek, demam, indera pengecap aktif atau enggak, dan juga flu. Itu saja. Selain itu, setiap pagi dari mulai jam 10 sampai jam 12, mahasiswa internasional wajib ke lantai bawah untuk mengecekkan suhu saja. Ya, jadi ada petugas medis dari berbagai kampus di Jepang untuk mengecek setiap mahasiswa internasional. Jadi cukup sekian review dari aku sendiri. Kemudian semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang memiliki rencana ke Jepang dalam waktu dekat selama pandemi ini. Kemudian untuk teman-teman yang lain, semoga termotivasi, kemudian jangan pernah menyerah dalam hidup. Dan aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Keren kali!